Baik, untuk yang pertama ada pendahuluan. Simulasi dinamika molekul. Simulasi dinamika molekul atau molecular dynamics merupakan metode untuk memprediksi bagaimana setiap atom dalam protein dalam sistem molekul akan bergerak dari waktu ke waktu, berdasarkan model fisika yang mengatur interaksi antar atom. Simulasi ini dapat menangkap berbagai macam proses biomolekuler penting, termasuk perubahan konformasi, ligan, dan kelipatan protein, dan mengungkapkan posisi semua atom. Selanjutnya ada software yang akan digunakan dalam simulasi dinamika molekul. Yang pertama ada BioVia Discovery Studio. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengevaluasi penilaian atau scoring hasil penambatan molekul, memvisualisasikan hasil penambatan senyawa, uji terhadap protein, serta menganalisis parameter seperti besar energi binding, konstanta inhibisi, residu asam amino, dan jumlah interaksi ikatan yang terbentuk. Software selanjutnya yang digunakan dalam simulasi dinamika molekul adalah EmberTools 20. EmberTools 20 merupakan salah satu paket perangkat lunak yang dikembangkan secara independen dan merupakan bagian dari paket program Ember untuk simulasi dinamika molekuler protein dan asam nukleat. EmberTools 20 dapat digunakan untuk melakukan simulasi dinamika molekuler lengkap dengan model larut air eksplisit. Dalam simulasi dinamika molekul, selain menggunakan software, kita juga menggunakan database. Untuk database yang digunakan yaitu Protein Data Bank atau PDB. Protein Data Bank adalah suatu basis data bagi struktur 3 dimensi dari molekul biologis berukuran besar seperti protein dan asam nukleat. PDB telah menjadi sumber daya penting untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang biologi dan biokimia. Langkah-langkah simulasi molekular dynamic. Pertama-tama yaitu membuka website RSCB PDB. Kemudian dicari kode PDB 1E3G dan file diunduh berupa PDB format. Kopas PDB file 1E3G ke dokumen dan dibuat folder baru. Struktur PDB 1E3G tersebut dibuka dengan BioVia Discovery Studio Visualizer. File dibuka mengikuti langkah-langkah pada video. Nah, di sini terlihat bentuk struktur dari 1E3G. Lalu klik CTRL-H untuk melihat masing-masing bagian pada struktur 1E3G. Proses selanjutnya yaitu parameterisasi ligan. Bagian yang di-highlight berwarna kuning ini merupakan ligan dari struktur 1E3G. Ligan tersebut dikopas ke halaman baru lalu ditambahkan hidrogen. Kemudian di-save as dengan format nama R18PDB. Sedangkan untuk proteinnya dihapus bagian air dan ligannya, lalu di-save as dengan format nama rec.pdb. Dari sini kita mempunyai 3 file PDB, yaitu 1E3G PDB sebagai struktur awal, R18PDB sebagai ligan, dan rec.pdb sebagai protein. Kemudian perlu dilakukan terlebih dahulu fiksasi struktur 1E3G menggunakan PDB2PQR dengan dibukanya website Poisson Boltzmann untuk mendapatkan hasil 1E3G yang fix sesuai langkah yang ada di video. Sembari menunggu hasil, selanjutnya terminator dibuka untuk melanjutkan parameterisasi ligan dan lakukan pengetikan seperti yang ada di video. CD ini menunjukkan untuk tempat file kita berada atau disebut change directory. Programnya anti-camber, file yang diinput R18PDB dan file outputnya R1802. Par MCHK2 merupakan program selanjutnya. Di sini hanya membenarkan format menjadi R18FRCMOD. Lalu ke program TLIP dengan perubahan dari R18O2 ke R18LIB. Dari sini, file yang dihasilkan yaitu R18FRCMOD dan R18LIB sebagai parameter yang ditetapkan untuk ligan dalam sistem kompleks. Sebelum itu, dibuka kembali website Poisson Boltzmann dan mengunduh file 1E3G yang telah fix. Pada tahapan selanjutnya, file reseptor dan ligan diunggah ke program TLIP menggunakan terminal. Di sini, file yang dimasukkan yaitu 1E3 fix PDB, R18lib, dan R18FRCMOD. Menghasilkan file kompleks PRM-top dan kompleks INP-CRD. Maka sekarang, sistem kompleks telah terprotonasi dan diberi parameter jenis atom yang tepat. Langkah selanjutnya ialah menyiapkan MD Setup. Pada langkah ini bertujuan untuk mempersiapkan sistem yang kompleks dan menambahkan model air secara eksplisit dengan program TLIF. Charge kompleks menunjukkan muatan kompleks. 1E3G ini muatannya positif,
maka Edien's Complex atau penambahan ion agar netral dengan Cl-. Solvate box merupakan penambahan air berupa kotak dengan model air Triptych box dengan jarak 10 Armstrong. Dari langkah ini menghasilkan val sulfated PRM top dan sulfated EnPCrD. Langkah selanjutnya itu minimisasi sistem dengan menggunakan ember. Nah, tujuannya ini untuk mengurangi energi. Terdapat dua metode, ada steepest descent dengan penurunan secara tajam dan ada conjugate gradient dengan penurunan yang sedikit-sedikit. Minimisasi ini terbagi menjadi 3 tahap. Nah, minimisasi 1 ini untuk menenangkan molekul air di mana protein tersebut ditahan dengan metode steepest descent. Jadi untuk minimisasi 1, proteinnya diam dan air akan menyesuaikan dengan keadaan protein. Lalu minimisasi 2 ini untuk menghilangkan potensi adanya tabrakan antara asam amino dan hanya pada backbone atau kerangka utamanya saja. Di sini kedua metode dipakai dari steepest descent ke conjugate gradient. Nah, sedangkan untuk minimisasi 3 ini minimisasi keseluruhannya, tidak ada yang ditahan di sini dan metodenya hanya conjugate gradient saja. Nah, dari ketiga tahapan dibuat masing-masing ke Jenny atau bisa menggunakan notepad lalu di save as ke folder yang sama dengan retrain mass-nya ini 1-250 karena jumlah asam aminonya 250. Untuk minimisasi 1 dan 2 ditahan atau restrain-nya itu sebanyak 500 kilokalori. Nah, terdapat tulisan cut 9 yang menandakan perlu adanya pemotongan pada 9 Armstrong. Hal ini dikarenakan setiap atom mempunyai interaksi walau sedikit dan jauh. Setelah itu, kembali ke terminal dan memasukkan perintah yang seperti di modul dengan program PMEMD. Di sini, file yang dimasukkan berupa file in dan menghasilkan file out baik untuk min1, min2, dan min3. Dengan dimasukkannya parameter sulfated PRM top dan koordinat sulfated EnPCrD untuk min1, min1 RST untuk min2, dan min2 RST untuk min3. Preparasi selanjutnya yaitu MD heating yang bertujuan yaitu untuk menyiapkan sistem di suhu yang diinginkan, yaitu pada suhu tubuh 37 derajat Celcius yang diubah ke Kelvin menjadi 310 Kelvin. Nah, tahapan heating ini dibagi menjadi 3. Nah, untuk heating 1 dia suhunya 0 sampai 100 Kelvin. Untuk heating 2 dia suhunya 100 sampai 200 Kelvin dan untuk heating 3 dia suhunya 200 sampai 310 Kelvin. Nah, pada proses heating ini, restrain atau ditahannya itu lebih kecil di 5 kilokalori. Juga restrain mass-nya ini diubah menjadi 1 sampai 250. Sama seperti minimisasi, ketiga tahapan ini dibuat masing-masing ke Jenny atau notepad lalu di-save as ke folder yang sama. Lalu kembali ke terminal dan memasukkan perintah seperti di modul dengan program PMEMD. Di sini, file yang dimasukkan berupa file in dan menghasilkan file out baik untuk hit 1, hit 2, dan hit 3. Dengan dimasukkannya parameter sulfated PRM top dan koordinat min3 RST untuk hit 1, hit 1 RST untuk hit 2, dan hit 2 RST untuk hit 3. Setelah itu ke proses MD equilibration atau kesetimbangan. Nah, pada proses ini bertujuan untuk mengurangi pengekangan atau restrain secara bertahap dan beralih ke tekanan yang konstan sehingga kepadatan molekul air dapat lebih tenang. Nah, equilibration ini terbagi menjadi 6 tahap. Yang membedakannya hanyalah pada restrainnya dari 5, lalu ke 4, lalu ke 3, 2, 1, dan 0 ya di sini. Nah, suhunya itu tetap di 310 Kelvin. Lalu untuk restrain mass-nya ini 1 sampai 250. Sama seperti heating, karena tahapan dibuat masing-masing ke Jenny atau notepad dan di-save as ke folder yang sama.
Lalu kembali ke terminal dan memasukkan perintah seperti di modul dengan program PMEMD. Di sini file yang dimasukkan berupa file in dan menghasilkan file out baik untuk EQ1 sampai EQ6 dengan dimasukkannya parameter yang sama dan koordinat yang sesuai. Untuk memantau kualitas sistem kesetimbangan, selanjutnya akan menggunakan script Perl untuk mengekstrak properti sistem seperti energi potensial, kinetik dan total, suhu, tekanan, volume, kepadatan, dan RMSD. Pada terminal mengikuti perintah seperti di modul dengan program XMGrace. Nantinya dapat dihasilkan grafik mengenai energi sistem selama pemanasan dan ekilibrasi. Nah, terlihat dari grafik tersebut awalnya tidak stabil, lalu lama-kelamaan menjadi stabil. Setelah sistem terekilibrasi dengan baik, kemudian pengambilan sampel konformasi dan properti lain dari sistem dapat dilakukan dan dapat ke proses MD production atau produksi dengan membuat file prod1 di Jenny atau di Notepad seperti pada modul. Produksi ini dengan 10 nanosecond dan temperatur di 310 Kelvin. Kemudian kembali ke terminal dan memasukkan perintah seperti di modul dengan program PMEMD. File yang dimasukkan berupa prod1 in dan file yang dihasilkan berupa prod1 out dengan parameter solvated PRM top dan koordinat EQ6 RST. Dari sini ditunggu hasilnya. Setelah mendapatkan hasil, proses MD ini berlanjut ke trajectory analysis. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Dari tutorial tersebut dapat disimpulkan bahwa MD simulation dibagi menjadi 7 tahapan, yaitu yang pertama ada preparasi reseptor, kedua parameterisasi ligan, ketiga persiapan sistem, keempat minimisasi sistem, kelima pemanasan, keenam ekuilibrasi, dan yang ketujuh yaitu MD production. Sekian tutorial yang dapat kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan.